Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kebangsaan sore Indonesia para mitra mulia Raya. semuanya. Hadirin dimohon berdiri. Kita akan ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-110 yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pelaksanaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo ke-110 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Dr. Paris R.A. Yusuf, SOSI, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, MSI, CSFA, CFRA. Yang terhormat pejabat Gubernur Gorontalo, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Ahmad Lutfi Rahmatullah, SEMH, AK, CA, CSFA beserta jajarannya, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Gorontalo, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan, media cetak, media elektronik, dan para undangan yang berbahagia, serta pemirsa televisi dan pendengar radio di mana saja berada. Puji syukur, marilah kita panjatkan karyat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan
untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-110 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan RI. Salawat dan salam marilah kita persembahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan suri teladan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga syafaat beliau menyertai kita di akhirat nanti. Amin. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini dibuka, saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh hadirin untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga rapat paripurna dewan pada hari ini dapat terlaksana dengan tertib, lancar, sebagaimana sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa dasar hukum pelaksanaan paripurna DPRD Provinsi Gorontalo pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dan dari pemerintah daerah. 2. Pasal 90 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan Kota Yunto Pasal 98 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan rapat paripurna terdiri atas rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dan rapat paripurna untuk pengumuman, sehingga rapat paripurna saat ini adalah rapat paripurna untuk pengumuman. 3. Pasal 176 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang menyatakan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dilakukan oleh anggota BPK atas pejabat atau pejabat yang ditunjuk pada Ketua DPRD dan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD. 4. Hasil koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan pemerintah daerah dan DPRD serta hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo tanggal 15 Mei 2023 yang intinya bahwa rapat paripurna DPRD dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 29 Mei 2023. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan daftar hadir bahwa dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang anggota dewan yang terhormat. Untuk itu dengan memohon ridha dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-110 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kami nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, marilah kita ikuti jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini dengan sunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sementara kita jalani. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 BPK RI kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan pejabat Gubernur Gorontalo, diawali dengan penandatanganan
berita acara serah terima. 4. Sambutan anggota 6 BPK RI. 5. Sambutan pejabat Gubernur Gorontalo. 6. Penutup. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan dengan hormat kami persilakan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Gorontalo. Gorontalo 11 Mei 2023. Nomor 294/S/19 Romawi titik Gor garing 05 garing 2023. Hal penyampaian jadwal penyerahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di Gorontalo. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 Ayat 2, dan memperhatikan Surat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 160/DPRD/790/5 Romawi /2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal pemberitahuan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 serta memenuhi hasil rapat persiapan pelaksanaan rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas LKPD pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dengan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Bersama ini kami sampaikan jadwal penyerahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Jadwal penyerahan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo akan dihadiri anggota 6 BPK RI selaku pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara 6, Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, SIP, MSI, CSFA, CFRA pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Atas perkenan serta kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Kepala Perwakilan sudah bertanda Ahmad Lutfi H. Rahmatullah SE, MH, AK, CA, CSFA. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan surat masuk. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita segera memasuki acara selanjutnya yang akan dipandu oleh pembawa acara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara serah terima dan penyerahan secara langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan penjabat Gubernur Gorontalo. Untuk itu kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, penjabat Gubernur Gorontalo, dan anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkenan untuk menuju meja penandatanganan. Penandatanganan diawali dari yang terhormat anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
selanjutnya oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dan penjabat Gubernur Gorontalo. Acara dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang pertama, penyerahan dari anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Dan selanjutnya penyerahan dari anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada penjabat Gubernur Gorontalo. Penyerahan selesai dilanjutkan dengan foto bersama. Dan untuk foto bersama selanjutnya kami mengundang para wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih, foto bersama selesai. Dan kepada yang terhormat anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, penjabat Gubernur Gorontalo, Ketua dan para wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Yang terhormat Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, SIP MSI, CSFA, CFRA. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Andes Paris R.A. Yusuf, SOS MSI. Yang kami hormati pejabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Yang kami hormati para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Andes Syukri Botu Tihe MSI. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Bapak Ahmad Lutfi Rahmatullah SMH AK. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal, yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2022 dan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah tahun 2022 oleh BPK RI pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, DPK RI memperoleh mandat sebagai suatu kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan 4 hal. Yang pertama, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan 4, efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program atau kegiatan dan pelaporan keuangan tahun anggaran 2022 telah didukung dengan SPII yang cukup efektif, sehingga BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pencapaian opini WTP ini adalah yang ke-11 kalinya bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo beserta jajaran perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas juga dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Namun, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo. Di antaranya, yang pertama, pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pada 4 SKPD melebihi ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan SHSR 2022 sejumlah 511,07 juta. Hal tersebut membebani keuangan daerah senilai 414,03 juta dan kelebihan bayar senilai 97,04 juta. Hal ini terjadi karena tim penyusun SHSR dan Kepala BKD tidak mendomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan SHSR tahun anggaran 2022. Kekurangan volume atas 11 pekerjaan belanja modal pada Dinas PUPR dan Dikbudpora senilai 1,32 miliar dan denda keterlambatan yang belum dibayarkan senilai 528,24 juta. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai 1,32 miliar dan kekurangan penerimaan senilai 528,24 juta. Ini terjadi karena PPK, PPTK, dan pengawas lapangan tidak mereview ulang perhitungan pembayaran pekerjaan dan penyedia jasa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Yang ketiga, penatausahaan aset tetap pada pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan pada KIB tidak lengkap. Ini terjadi karena Kepala Bidang Aset BKPG, Kepala SKPD terkait, mengurus barang, dan pengguna kendaraan tidak melaksanakan tugasnya. Seluruh temuan ini kami muat dalam buku 2, yakni LHP atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun opini sudah WTP, namun tetap diperlukan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Untuk itu BPK merekomendasikan kepada penjabat Gubernur Gorontalo agar yang pertama merevisi peraturan gubernur
tentang standar harga satuan regional dengan memendomani pada Perpres nomor 33 tahun 2020, menginstruksikan pada PPK, pada Dinas PUPR dan Dikbudpora untuk memerintahkan kepada penyedia jasa agar menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan volume sebesar 1,32 miliar dan denda keterlambatan sebesar 528,24 juta. Yang ketiga, menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk berkoordinasi dengan para kepala SKPD untuk melaksanakan inventarisasi aset. Pada kesempatan ini kami sampaikan pula ikhtisar hasil pemeriksaan daerah atau IHPD tahun 2022 guna memberikan dorongan bagi penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. IHPD yang kami sampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo pada tahun 2022. Selain itu, IHPD juga menyajikan informasi profil entitas, antara lain berupa indikator makroekonomi untuk memberikan gambaran perubahan ekonomi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan alokasi sumber daya ekonomi bagi pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. Kami harapkan pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memanfaatkan ikhtisar hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten kota. Laporan hasil pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, legislasi maupun fungsi pengawasan untuk pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Selain itu, saya juga mengingatkan supaya rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar segera ditindaklanjuti oleh penjabat Gubernur Gorontalo beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester 2 tahun 2022, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti dengan status sesuai sebanyak 972 rekomendasi atau sebesar 64,58% dari jumlah keseluruhan rekomendasi. Padahal target sebagai pertanda akuntabilitas yang baik adalah sebesar 80%. Saya minta penjabat gubernur ya mencatat betul atas persoalan ini, dan dengan demikian masih terdapat 34,61% atau 521 rekomendasi yang berstatus 2 atau belum selesai ditindaklanjuti dan berstatus 3 atau belum ditindaklanjuti menjadi prioritas untuk segera diselesaikan tindak lanjutnya. Jumlah tersebut tentu akan bertambah dengan diserahkannya hasil laporan hasil pemeriksaan ini. Rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Gorontalo, terutama penjabat gubernur. Harus dipahami bahwa berakhirnya pemeriksaan bukan saat penyerahan LHP, tapi adalah saat rekomendasi BPK telah dilaksanakan dan dinyatakan sesuai oleh BPK. Saya berharap komitmen dari pimpinan dan anggota DPRD untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai kewenangannya. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan jangan pernah lelah mencintai Indonesia dan bumi Katulistiwa. Sebagai birokrat kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa. Founding Fathers kita menyatakan bahwa kita harus bisa menjadi birokrat yang bisa melayani rakyat dengan baik dan bersih. Kita harus dapat mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan mengelola dan menggunakan setiap rupiah uang negara untuk kesejahteraan rakyat. Kami berharap pada tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Gorontalo dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian opini wajar tanpa pengecualian pun akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Gorontalo belum tercapai. Akhirnya, atas nama pimpinan BPK RI, kami menyampaikan ucapan terima kasih
yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Gorontalo yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya. Selain itu, dengan hati yang tulus kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan ini saja ingin saya sampaikan, ya. Atas perhatian dan ucapannya kami ucapkan terima kasih. Sebagai penutup dalam rangka peringatan 25 tahun reformasi ini, saya akan membacakan pantun di sini sebanyak 25 pantun. Tapi karena takut kelamaan cukup 2 pantun saja. Ke Gorontalo makan ikan oci, makannya di Hulun Talangi. Rindu hati membuat saya kembali, Gorontalo memang istimewa di hati. Wisata menyelam ada di Olele, Danau Perintis ada di Bone Bolango. Selamat atas opini WTP, terus pertahankan demi kemajuan Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti sambutan penjabat Gubernur Gorontalo yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan. Sekedar mengingatkan Pak Ketua agar tidak terkesan kita menginjak-injak aturan, tolong dijalankan dulu pesan DPRD tentang tata tertib pasal 102 ayat 1. Makasih. Saya kira benar. Apakah saudara-saudara setuju kita lanjutkan rapat paripurna ini? Setuju? Setuju. Ya. Saya persilakan Pak Pejabat Gubernur melalui MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota 6 BPK RI Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, SIP, MSI, CSFA, CFRA. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo. Yang terhormat Sekretaris PJ Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Yang terhormat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para asisten, staf ahli dan kepala OPD pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, peserta rapat paripurna istimewa, undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasanya lah sehingga kita dapat berkumpul bersama pada rapat paripurna dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Saya atas nama masyarakat dan jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat datang
dan terima kasih atas kehadiran anggota 6 BPK RI Bapak Dr. Pius Lustrilana, SIP, MSI, CSFA, CFRA, serta pejabat dan staf BPK RI yang hadir saat ini di Provinsi Gorontalo. Sidang Dewan yang kami muliakan, sebagaimana diketahui bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pemeriksaan terinci atas LKPD Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 pada tanggal 13 Maret sampai dengan 13 April 2023. Oleh karena itu, kami memohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan pemeriksaan kurang mendapatkan pelayanan yang baik dari jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo. Kewajiban penyusunan LKPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh catatan atas laporan keuangan. Hari ini kita bersama-sama telah menyaksikan BPK RI telah menyampaikan hasilnya kepada DPRD dan juga menyerahkan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dengan opini wajar tanpa pengecualian. Terima kasih pada seluruh jajaran OPD BPK RI, juga kepada DPRD Provinsi Gorontalo yang telah menjaga, membantu, membimbing kami sehingga laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2022 mendapatkan opini WTP. Sidang Dewan yang kami hormati, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi positif BPK RI dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Provinsi Gorontalo, dan atas bimbingan, arahan, monitoring, evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang selama ini diberikan oleh BPK RI Perwakilan Gorontalo kepada kami. Sidang Dewan yang saya hormati, selanjutnya atas rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022, kami berkomitmen akan segera melakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana yang disampaikan oleh anggota BPK RI. Hal-hal yang kami segera lakukan yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Yang kedua, akan mendorong peran serta Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan organisasi perangkat daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Kami berharap bahwa LKPD tahun anggaran 2022 bisa menjadi landasan bagi kami untuk menyusun laporan keuangan di tahun anggaran 2023. Atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo, saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan di Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kerja dan karya nyata kita demi kemajuan Gorontalo. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang terhormat Bapak Dr. Andes Paris R.A. Yusuf, SSI, MSI. Terima kasih kami sampaikan pada pembawa acara. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan, setelah kita mengikuti dan mendengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh pejabat Gubernur Gorontalo dan sambutan anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 177 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang intinya menyatakan bahwa DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia khusus dengan ketentuan bahwa laporan hasil pemeriksaan oleh BPK dengan opini wajar dengan pengecualian qualified opinion, opini tidak wajar adverse opinion, dan pernyataan menolak memberikan opini disclaimer of opinion. Oleh karena laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian unqualified opinion, maka DPRD tidak perlu membahasnya dalam rapat panitia khusus. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup, interupsi pimpinan Yuriko, silakan. Ya, terima kasih. Anggota 6 BPK RI yang terhormat, pejabat gubernur, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, para pejabat jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan rekomendasi BPK RI pada sidang paripurna penyerahan LHP tahun 2022 telah menyatakan bahwa merekomendasikan untuk perbaikan fasilitas jalan menuju ke Pinogu. Akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjut daripada proses perbaikan jalan yang telah direkomendasikan oleh BPK RI tahun 2022 terhadap Kecamatan Pinogu yang harus melewati medan yang begitu berat. Olehnya melalui paripurna dan di dalam LHP ini kiranya penjabat gubernur dapat memperhatikan hal tersebut, dan kiranya kita semua tidak melihat hanya dari sisi politik Kecamatan Pinogu yang jumlah pemilihnya hanya berjumlah 1537, tetapi marilah kita melihat dari sisi keadilan sosial.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuriko. Terus sudah dengar oleh Pak Gubernur. Saya persilakan Pak Adan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak penjabat yang saya hormati, anggota BPK yang saya hormati, hadirin sekalian saya muliakan. Jadi karena pejabat gubernur baru untuk pertama kali hadir di paripurna, saya hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa pejabat gubernur yang selama ini berapa hari ini kami lihat sangat rajin, ya. Tetapi saya ingatkan lagi bahwa pejabat gubernur jangan terjebak dengan kelompok-kelompok yang akan merusakkan provinsi Gorontalo ini. Kemarin Saudara Hamka gagal, saya anggap gagal karena terjebak oleh kelompok-kelompok ini, ya. Oleh karenanya saya ingatkan Pak Gubernur, bekerjalah sebagaimana amanah Menteri Dalam Negeri, benar-benar fokus pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok-kelompok seperti yang kami alami di kota Gorontalo, yaitu Jalan Cokro Aminoto, ya. Sampai saat ini belum selesai, bahkan sudah melewati waktu. Kenapa ini terjadi? Karena pejabat penanganan proyek itu diganti karena kepentingan kelompok. Sedangkan penggantinya kepala bidang SDA tidak bertanggung jawab terhadap proyek itu. Nah, kalau pejabat manajer tidak bertanggung jawab lagi, apa ini pertahankan oleh sebagai pejabat? Dan ini pernyataan tertulis, bukan cuma sekedar cerita. Pernyataan tertulis bahwa pejabat yang bersangkutan tidak bertanggung jawab terhadap proyek itu. Nah, kalau modelnya begitu, saya kira kesempatan pejabat gubernur untuk menindaki pejabat-pejabat yang model begitu itu terjadi juga karena kelompok. Karena ini pejabat ini dibawa oleh orang lain. Gitu. Makanya saya bilang tadi, pejabat gubernur jangan terjebak pada kondisi seperti itulah, ya. Bekerjalah sebagai aturan lah, ya. Jangan mau kiri kanan ganti kiri kanan cuma ada kepentingan orang, ya. Ya. Apalagi saya kira Pak pejabat sudah banyak baca media bahwa PU Provinsi Gorontalo ini ada perwakilan di Kabupaten Gorontalo di Limboto. Tolong ditelusuri, Pak. Ya. Dan saya kalau Pak pejabat gubernur butuh data, saya lengkap data. Jadi PU Provinsi Gorontalo sudah ada perwakilan di Limboto. Yang ketiga, Pak Ketua, saya ulangi lagi, walaupun semalam saya sudah angkat di pertemuan konsultasi malam, tetapi saya ingatkan lagi persoalan Masjid Raya Islamic Center, Pak Gubernur, ya. Bayangkan Hamka selesai tapi tidak pernah ada tanda-tanda untuk dimulainya pekerjaan ini. Malah tumpang tindih seperti saya katakan semalam, sudah dibantu yayasan, ketua panitia, bagaimana mau bertanggung jawaban? Oleh karena itu saya sarankan agar pejabat gubernur tolong dikaji kembali ini, sebab sudah bantu yayasan, baru bantu panitia, ketua yayasan, ketua panitia, gimana ini? Ini kan Abu Naus namanya. Oleh karena itu ini Masjid Islamic Center ini sudah lama, Pak. Dari sejak Gubernur C. Habibie 2016 dicanangkan, sudah mau 7 tahun tidak selesai pembangunannya. Saya jangankan pembangunannya, tanahnya saja sampai hari ini tidak selesai. Sedangkan kita ini mayoritas umat muslim, Pak. Saya hanya menggugah kita semua sebagai pejabat-pejabat, tolonglah, kita mayoritas muslim mau bangun masjid susah. Kira-kira cepat. Terima kasih Pak Adhar. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, semua masukan ini sudah direkam oleh Pak Gubernur dan kita akan pertajam nantinya di komisi-komisi terkait. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat paripurna pada hari ini ditutup,
perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Pius Lustri Lanang, SIP, MSI, CSFA, CFRA, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Ahmad Lutfi Rahmatullah, SE, MH, AK, CA, CSFA, beserta seluruh jajarannya yang telah bekerja sama dengan baik dalam pembinaan maupun arahan dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Kami atas nama lembaga mengapresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil mencapai predikat wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kalinya, dengan harapan agar hasil-hasil rekomendasi pemerintahan dapat ditindaklanjuti secepatnya sesuai dengan mekanisme yang telah disampaikan pada kita semua, baik untuk tahun 2000 tahun yang kemarin maupun untuk tahun yang sekarang yang semakin bertambah banyak. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan pada anggota 6 BPK Provinsi Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajarannya. Terima kasih kepada Kepala BPKP, terima kasih kepada pejabat gubernur, forum koordinasi pimpinan daerah, pejabat sekretaris daerah, dan seluruh undangan yang telah menghadiri rapat paripurna DPRD pada hari ini. Petani ke kebun menggembala biri-biri. Biri-biri berjalan secara beruntun. Sebelum acara diakhiri, izinkan saya membawakan pantun. Putih-putih burung merpati, jangan disimpan dalam lemari. Pak Pius selalu di hati. Terima kasih sudah datang kemari. Tepuk tangan dulu kuat-kuat. Masih ada 25 pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa buah delima. WTP bukan hal yang baru, syukur laporan sudah diterima. Tepuk tangan dulu. Masih ada burung nuri, burung kakatua, burung elang, burung kutilang. Walaupun sampai tua, BPK tidak akan hilang. Masih ada sunggunian daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-110 dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 oleh anggota 6 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia secara resmi kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Demikian telah kita ikuti bersama